Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, teman-teman. Selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu, bahagia selalu. Pagi yang cerah, mudah-mudahan di tempat teman-teman juga cerah. Waktu yang pas untuk mulai hari dengan semangat. Angkat aja, pagi ini kita mau discuss, saya mau sharing based on beberapa referensi yang saya baca tentang setup shock breaker ya. Nah, sekarang saya pakai yang model RPM G2. Mungkin ini bisa penerapannya untuk model-model yang lain, tapi yang jelas pada beberapa setup teknis mungkin ada yang tidak ada di tipe yang lainnya. Secara teori dan prakteknya coba akan saya jelaskan ya di sini ya teman-teman ya. Alright, agak berantakan pagi ini. Ada masalah nanti saya ceritalah ya di belakang. Oke, ini adalah shock breaker khusus. Karena apa khusus? Karena dia ada fitur-fitur yang tidak ada di shock breaker biasa ya teman-teman ya. Sebenarnya dulu sudah pernah saya ulas pada saat bahas shock breaker ini juga, bahwa semua setup pada shock breaker standar hanya ada di bawah sana ya. Jadi ada semacam gigi-gigi yang bisa kita atur, ada kuncinya sendiri untuk men-setting 3 parameter ya. Jadi satu instant gitu ya, preload, kemudian rebound, dan compression di situ. Jadi settingan itu mungkin akan memberikan perbedaan pada 3 parameter itu, tapi dia modelnya instant, tidak bisa kita pisahkan ya 3 parameter itu. Nah, disinilah bedanya. RPM G2 ini punya beberapa setting place ya teman-teman ya. Yang pertama adalah preload di atas ini. Next is rebound adjustment. Nah, ada knob putar di sana tuh yang ada ring warna orange. And last but most complicated, untuk setting compression di sini ya. Ada mark L sama H, low dan high. Nah, ini akan kita bahas hari ini tentang pensettingan shock dengan tabung terpisah seperti ini. Oke, kita langsung aja teman-teman. Baik, untuk tahapan awalnya apa yang harus kita setting duluan? Pertama adalah preload, kemudian yang kedua adalah rebound, dan yang terakhir adalah compression. Oke, kita mulai satu persatu. Setting preload ya. Tuh, embernya nih ganggu aja. Cuman nggak apa-apa ya, saya kondisional aja seperti ini. Nggak punya studio khusus soalnya. Untuk setting preload, kita tahu ada namanya rider sack ya. Rider sack adalah perbedaan ketika motor itu dalam kondisi idle, tidak dengan rider di atasnya, dan pada saat motor dengan rider di atasnya. Apa yang harus kita siapkan adalah penggaris dan kunci ya, kunci preloadnya. Teman-teman bisa lihat rubber ini, segalanya akan bisa lebih praktis dengan adanya rubber ini ya. Jadi ini bisa jadi rubber acuan. Nah, posisinya gimana? Kita taruh di atas. Nah, ketika dia terdorong oleh piston, si rubber ini akan bergerak ke bawah. Delta antara pergerakan rubber ke bawah itu akan menjadi titik acuan kita. Ini adalah cara yang pertama. Oke, ini posisinya sudah mepet ke atas. Ini adalah ketika si spring ini tidak dalam kondisi tertekan. Artinya dia span full gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita perlu bantuan teman, seseorang, istri juga boleh untuk megangin motor kita ya. Jadi kondisinya gini, motor itu kondisinya sekarang kan full spring ya. Kita harus duduk di atasnya dengan kedua kaki ada di 2 footstep. Nah, caranya gimana? Kalau nggak ada yang megangin pasti akan jatuh ya, kanan dan kiri. Nah, itu harus dipegangin sama teman kita. Barusan saya sudah duduk di atasnya dan kedua kaki saya ada di kanan dan kiri. Kita lihat perubahannya ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan ya bahwa rubbernya itu berpindah ke bawah ya, yang tadinya di atas karena dia tertekan oleh piston. Nah, sekarang kita ukur deltanya ya antara rubber dengan ujung piston. Nah, ini setelah saya ukur jaraknya ada di sekitar 3,5 ya atau 35 mm. Nah, ini terlalu empuk ya teman-teman ya, berarti ini terlalu smooth dan saya harus keraskan ya teman-teman ya. Nah, untuk ngerasin kita harus putar clockwise ya atau searah jarum jam. Kalau kita mau bikin dia smooth, lawannya ya counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, tadi karena terlalu smooth saya harus kerasin stiff, maka saya akan putar clockwise ya teman-teman ya, ke arah kanan. Jadi kita harus dapatkan ukuran settingan yang dianjurkan tadi ya, menggunakan rubber yang ada di bawah. Nah, cara yang kedua kita juga bisa pakai titik reference. Misalnya kita pakai titik reference di sudut ini, kita ukur terhadap as roda ya. Kita ukur pakai meteran. Nah, dari situ deltanya akan kelihatan. Kalau itu sudah didapatkan, selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke settingan kedua, yaitu rebound ya teman-teman ya.
Rebound adalah ketika shock itu tertekan, kemudian dia akan balik lagi ke full spring. Nah, itu akan ada waktu ya untuk dia balik lagi. Bisa cepat, bisa lambat. Setting rebound itu paling enak ya, ada di bawah sini. Jadi ada knob putar di sini warna oranye. Nah, ini kita bisa putar pakai tangan dan ringan ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika kita ngerasa dia terlalu lambat baliknya, artinya terlalu smooth, terlalu empuk, kita tinggal putar ke kanan buat ngerasin. Nah, ketika dia terlalu cepat baliknya, berarti dia terlalu keras, tinggal kita putar kiri untuk bikin dia smooth, teman-teman. Oke, kita punya preload adjustment yang sudah kita lakukan, dan selanjutnya tadi kita punya rebound. Dua hal ini sangat penting untuk mempengaruhi traksi motor terhadap medannya ya, teman-teman ya. Pengaturan shock breaker akan mendapatkan traksi yang pas sehingga si motor ini bisa berjalan dengan baik di medannya, teman-teman. And last, kita ke kompresi. Nah, ini adalah bagian yang paling kompleks. Di beberapa brand cuma ada satu knob, cuman karena saya bahas yang G2 punya RPM, dia punya dua settingan. Kalau kita lihat di sini, ini ada bacaannya L sama H, ini low dan high. Hal ini sering diartikan salah ya, high untuk high speed, low untuk low speed. Sebenarnya tidak seperti itu ya, teman-teman ya. Dua knob ini sebenarnya adalah pengaturan pembukaan valve ya, teman-teman. Jadi bangunannya seperti ini nih, saya tunjukkan teman-teman. Baik, saya pengen jelasin dan sekaligus mungkin mengkoreksi ya, benerin ya. Jadi apa sebenarnya beda antara high sama low? High dan low ini adalah bagaimana shock breaker secara karakter berinteraksi terhadap medan yang dilaluinya, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang low dulu. Low ini adalah settingan ketika motor ini berjalan pada medan yang cenderung rata. Kalau misalnya dia tidak rata, paling lubangnya itu nggak terlalu dalam dan ajek gitu ya. Misalnya jalan aspal yang mulus, kasar, dan mungkin jalan paving gitu ya. Jadi dia itu secara kompresi, hentakan terhadap shock breaker ini, damperingnya itu nggak terlalu ekstrim. Jadi kompresinya itu kecil-kecil gitu, teman-teman. Ketika saya melintasi jalan Puputan itu ya, itu sebenarnya jalan yang cukup halus lah menurut saya. Nah, pada saat shock breaker ini saya beli, itu kan jalan mulus ya, harusnya nggak terlalu vibrit gitu ya. Cuman pada saat itu tuh saya merasa vibrit gitu. Belakang itu bottom up-nya itu kecil-kecil tapi sering gitu. Nah, di situ saya harus mengatur low compression di sini supaya lebih smooth. Sekarang yang high sebaliknya ya. Kalau yang tadi cenderung rata, kalau yang high ini pada saat si shock breaker itu bekerja pada medan yang agak ekstrim, lubang yang dalam, posisi tidur dari yang kecil ataupun yang mulai agak tinggi, cuman dengan speed yang tidak pelan ya, sedang tapi cenderung cepat ya. Bayangkan ketika kita berjalan cepat ketemu lubang ataupun posisi tidur yang agak lumayan tinggi gitu kan, pasti si shock breaker ini akan melakukan kompresi yang lumayan ya, peak gitu, agak sedikit ekstrim, tidak kecil-kecil tapi ngeget gitu. Nah, itulah dimana settingan high compression ini dilakukan ya, teman-teman ya. Untuk setting pertama yang kita lakukan, yang pertama adalah kita buka high-nya segede-gedenya, kemudian yang low ini kita tutup ya, artinya ke kanan habis, kalau yang high di ke kiri habis, jadi dia ngebuka. Jadi pertama kita akan tuning yang low-nya dulu gitu. Nah, ketika kita ketemu jalan terus pada posisi ini ternyata masih vibrate, kita tinggal kurangi aja ke kiri. Jangan dikit-dikit, misalnya 5 step kalau misalnya udah ketemu, atau mungkin dia mau transisi di posisi yang enak, nah kita tinggal mundurin kanan kiri gitu aja. Jadi paling gampangnya 5 steps gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita yang high. Ngetesnya juga agak ekstrim ya, cuman jangan terus kita tidak mengutamakan keselamatan, karena memang nggak bisa pelan, dia harus kecepatannya sedang atau agak-agak tinggi buat ngetes high compression ini. Bagaimana kompresi daripada shock breaker ini sudah cukup untuk membuat kita nyaman ya ketika ketemu jalan yang suddenly menekan si shock breaker itu secara ekstrim gitu, teman-teman. Kalau teman-teman tanya settingan yang pas itu berapa, rebound, preload, kemudian compression high sama low-nya berapa, saya nggak bisa sebut ya, karena itu ditentukan oleh berat badan kita tentunya ya, kemudian medan yang selalu kita lewatin, dan yang ketiga bagaimana riding style kita. Semua itu butuh tes ya, tes dan correction ya, untuk menemukan settingan yang pas, teman-teman. Baik, gitu aja teman-teman yang bisa saya share sekarang hari ini, siang ini. Alhamdulillah masih belum tengah hari. Ini tadi
ada rembesan di bawah tangki, saya kurang tahu kenapa. Tadi saya copot, saya pasang ulang, mudah-mudahan rembesannya bisa sembuh. Terus ini tadi juga habis ganti selang rem Hel. Ternyata dia dengan KTC itu beda ketebalan. Si sensor tadi itu, sensor switch itu saya kencengin sampai akhirnya dratnya itu aus. Saya harus nunggu sensor rem yang baru di Denpasar, agak susah dalam pengiriman. Ya wes, waktunya dia untuk istirahat. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya share untuk bisa kita diskusikan bareng. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.